Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita melakukan sholat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan sini yang tidak masuk. Ada pun. Ada Di Ramadan ini. Bismillah. Nanti minta ke kelasnya, nanti Eka biar sampai Ya Yosi, dua kelas masih sakit. tolong kursinya Yosi geser. Ya Bu. Sosok menemukan geser. Sri maju Sri itu geser. Bola tingkat. Di situ kasih Bu, maju sini. Apa Rohik? Sabar, belajar bentar. Setelah sebelum pelajaran kali ini, Ibu harap siswa siswi dapat menjelaskan pengertian pembunuhan dengan benar dan dapat menganalisis pembunuhan dan dapat menganalisis hubungan gaji pelaku pembunuhan. Sebelumnya ada yang tak tahu belum apa itu pembunuhan? Menghilangkan seorang dengan sengaja ataupun tidak disengaja. Nah, minggu kemarin kita bahas tentang apa? Tentang pernikahan. Pasti ingat pernikahan itu apa? Ikatan antara dua Ikatan insan. dua insan. Betul. Kita Arabin ya, tepuk tangan untuk Arabin. Baiklah, ini kita bahas tentang pembunuhan. Nah, tadi kan sudah ada yang menyebutkan pembunuhan yaitu menghilangkan nyawa seseorang. Pengertian pembunuhan secara bahasa adalah menghilangkan nyawa seseorang, sedangkan secara istilah pembunuhan adalah perbuatan manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, baik sengaja ataupun tidak sengaja, baik menggunakan benda tajam maupun tidak menggunakan benda tajam. Nah, artinya jadi pembunuhan ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbuatan yang tidak baik. Ada macam-macam pembunuhan. Di sini ada 3 macam-macam pembunuhan. Yang pertama pembunuhan sengaja, yang kedua pembunuhan seperti disengaja, yang ketiga pembunuhan karena kesalahan. Pembunuhan sengaja disebut juga al-qatlu al-amdi, yaitu pembunuhan yang telah direncanakan dengan menggunakan alat yang mematikan, baik yang melukai ataupun memberatkan. Nah, seperti zaman sekarang itu begal. Nah, sekarang kan zaman orang begal tuh dia ingin mengambil barang seseorang dengan membunuh seseorang, misalnya menusukkan pakai pisau atau apa. Jadi itu termasuk pembunuhan yang sengaja. Pembunuhan seperti sengaja disebut qatlu sibhu al-amdi, yaitu menghilangkan nyawa seseorang tanpa ada niat membunuh dan menggunakan benda yang tidak lazim untuk membunuh. Maksudnya gimana? Misalnya, contoh di sini kan ada 2 cowok nih, nah merebutkan 1 cewek. Nah, di sini jadi dia berkelahi dan yang satu peninjunya terlalu keras. Jadi dalam sini kan niatnya ini kan cuma meluapkan emosi, tidak terima, tapi si yang ditinju ini meninggal. Itu contoh pembunuhan seperti sengaja, walaupun sebenarnya dia tidak berniat membunuh, cuma niat berkelahi gitu, tapi orangnya meninggal. Yang ketiga, pembunuhan karena kesalahan, qatlu al-khata, yaitu perbuatan seseorang tanpa bermaksud melakukan kejahatan, namun karena salah sasaran menyebabkan kematian seseorang. Nah, misalnya contohnya di sini, misalnya ada seorang pemburu. Nah, di situ dia memburu binatang. Pas dia mau nembak, dia tidak sengaja, tidak lihat di samping kanan kirinya atau di belakang. Pas dia mau nembak, misalnya rusa, ternyata nembaknya salah sasaran dan kena orang tersebut. Jadi rusanya tidak dapat, orang yang meninggal. Itu
yang disebut pembunuh karena kesalahan. Selanjutnya, hukuman bagi pelaku pembunuh. Pelaku atau orang yang melakukan pembunuhan setidaknya telah melanggar 3 macam hak. Yang pertama, hak Allah, hak ahli waris, dan hak orang yang terbunuh. Karena itu balasan dunia diserahkan kepada ahli waris korban. Jadi pembunuhan ini pasti mendapatkan hukuman. Di 3 tadi macam-macam pembunuhan itu ada hukuman bagi ketiganya. Yang pembunuhan sengaja itu ada hukuman bagi pelaku. Tidak tindak pidana pembunuhan sengaja adalah kisas, yaitu pelaku diberi hukuman yang setimpal. Misalnya dia membunuh, berarti dia dihukum mati. Tetapi misal dari keluarga yang dibunuh itu memaafkan, dia tidak dihilangkan hukum matinya, tetapi tetap dikenakan kisos. Kisos itu apa? Dengan itu hukuman yang setimpal dan diberikan sejumlah denda, yaitu diat berat yang diambilkan dari harta pembunuh dan dibayarkan secara tunai kepada pihak keluarga korban. Nah, kalau pembunuhan seperti sengaja itu, pelaku pembunuhan seperti sengaja tidak mendapatkan hukuman kisos, namun tetap membayar denda, yaitu denda macam tadi, diat berat, tapi dia tidak mendapatkan hukuman. Kalau pembunuhan karena kesalahan, membayar sejumlah denda, yaitu diat mukafah, diat ringan yang diambilkan dari harta keluarga pembunuh dan dapat dibayarkan secara bertahap selama 3 tahun kepada keluarga korban. Nah, di sini hari ini Ibu menerapkan strategi small group discussion. Jadi Ibu minta siswa-siswi sekalian Ibu bagi menjadi beberapa kelompok. Satu kelompok terdiri dari 3, 4 atau 4 orang. Mulai dari Alvin sampai Adit. Peningkatan sedikit. Erni, Ria, Tari, dan Putri. Peningkatan Ika, Indah, sama Wina. Peningkatan Ibu minta sebagian ya. Nah, di sini Ibu ada LKPD. Yang di sini ada pertanyaan mengenai pembahasan yang Ibu jelaskan tadi. Nah, di situ ada pertanyaan tentang tiga materi bahasan yang Ibu jelaskan tadi. Minta Ibu kasih waktu 5 menit untuk menuliskan jawabannya di sini. Nanti setiap perwakilan kelompok maju ke depan ya. Jelaskan menurut yang kalian paham secara singkat. Boleh buka HP. Kalau yang kurang paham penjelasan Ibu, itu boleh buka HP-nya ya. Ibu persilakan mencari lewat internet. Ada kelompok yang sudah?
sengaja emosi. Kelompok yang sudah boleh maju ke depan. Kelompok 1 perwakilan. Menurut pemahaman kalian saja. Kelompok 2 Sudah kelompok 1 Sudah, Bu. maju ke depan. Tak tolong jelaskan. Yosi maju, Yosi. Teman-teman, anak-anak dengarkan yang di depan ya. Jadi baik, saya ingin menjawab. Yang pertama itu jelaskan apa yang Anda pahami tentang pembunuhan. Nah, dimana pembunuhan ini adalah menghilangkan nyawa seseorang baik sudah direncanakan maupun akan direncanakan. Nanti bisa jadi. Silakan Bu Yanti, silakan dulu. Kelompok 2 sudah. Dengarkan teman-teman di depan. Hai, pembunuhan sengaja yang mana pembunuhan ini dilakukan dengan adanya rencana seperti pembegalan, pembacokan, dan psikopat. Kedua, pembunuhan seperti sengaja atau pembunuhan yang tidak pernah tidak disengaja. Contohnya tabrakan. Yang ketiga itu pembunuhan salah sasaran, pembunuhan kesalahan. Jadi contohnya tembakan tetapi belum meleset. Terima kasih. Untuk kelompok 3 sudah. Kelompok 3 perwakilan Kayak gitu. jelaskan pembagian satu, yang sengaja, dengarkan yang di depan, lagi membunuh. Pelaku tindakan pidana pembunuhan sengaja adalah kisah, yaitu pelaku harus diberikan sanksi maksimal dan berat. Seperti disengaja, pelaku pembunuhan seperti sengaja tidak mendapatkan hukuman bisa, namun dihukum dengan membayar
Yang ketiga, hukuman bagi pembunuhan. Siapa yang tunjuk saja lah. Jadi, Doriana, apa arti pembunuhan? Pembunuhan adalah perbuatan yang tidak diperbolehkan. Terus, yang menyakitkan nyawa orang. Macam-macam pembunuhan, Putri. Ada berapa macam-macam pembunuhan? Yang pertama ada pembunuhan sengaja, dan yang ketiga itu pembunuhan kesalahan. Dan yang terakhir, hukuman bagi pelaku pembunuhan. Ayo bisa. Hukuman bagi pelaku pembunuhan. Jadi ada 3, sengaja, sengaja, dan kesalahan. Jadi hukumannya apa saja? Boleh mengulang baca catatannya. Sampai Anissa. Kisos, Bu. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, mari kita menutup dengan paparan 5 jenis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.